Oke, hai teman-teman semua, saya Ganti. Hari ini hari Kamis, hari khusus spesial, hari libur nasional, hari Waisak. Saya mengucapkan bagi teman-teman semua yang merayakan hari Waisak hari ini, selamat untuk yang merayakan, dan juga teman-teman yang masih ada di dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Terus semangat dan selesaikan bulan Ramadan ini dengan menjadi pemenang. Di masa COVID atau Corona ini, saya ingin sekali berbagi live edukasi saya. Mungkin teman-teman along the way akan banyak mendengarkan live edukasi tentang wellness, kesehatan, tapi karena saya juga seorang pebisnis, saya juga akan memberikan sometimes tentang live edukasi di bidang entrepreneur. Hari ini topik kita cukup menarik, guys. Saya sambil baca ya. Teman-teman semua, apa kabar? Mas Jamal, tolong dong dikasih tahu live-nya dari mana. Mas Jamal dari mana? Terus kemudian Bu Rosani, selamat siang semuanya. Tetap semangat. Pesan sponsor saya, stay at home, stay safe, social distancing. Jika terpaksa harus keluar rumah, pakai masker, guys. Halo Mona, selamat siang. Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, mungkin informasi ini tentang GERD akan cukup memberkahi kalian, dan mudah-mudahan teman-teman bisa saling men-sharingkan tentang topik kita di kali ini. Karena topik ini cukup menarik. Saya sendiri banyak belajar dari judul yang namanya GERD ini, karena saya adalah salah satu pasien sakit mah atau masalah GERD ini sudah saya alami sejak saya masih SD, teman-teman. Itu cerita saya. Sehingga dari mulai SD, itu kurang lebih umur 9-10 tahun, sampai saya usia sekitar 30 tahun. Jadi dibayangkan lebih dari 20 tahun, saya berkutat-kutit dengan yang namanya masalah pencernaan. Bagi teman-teman yang mungkin, sebentar ya, bagi teman-teman yang mungkin sempat mengenal saya dengan lebih dekat, teman-teman tahu bahwa di masa-masa sekolah dan kuliah saya, itu cukup menjadi masa-masa penderitaan saya, karena saya sering sekali harus diendoskopi, saya sering sekali diminta oleh dokter untuk tidak boleh makan certain kind of food, dan akhirnya untuk saya membatasi limitasi itu, dan banyak sekali tergantung dengan obat-obatan lambung untuk kurun waktu yang panjang. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, di tahun 2000 itu adalah tahun breakthrough saya, dimana pada saat itu saya masih tinggal di Amerika, dan saya mengalami terobosan yang luar biasa, yaitu bukan hanya mengajarkan orang tentang bagaimana bisa keluar dari masalah ini, tapi saya adalah testimoni. Saya adalah orang yang akhirnya bisa memberikan kesaksian kepada kalian semua bahwa ternyata masalah ini bisa diatasi, dan per hari ini saya bisa free dari semua gejala yang ada. Oke, sekarang kita tahu dulu apa sih arti GERD itu. GERD singkatan dari Gastroesophagus Reflux Disease. Oke, gastro itu gaster, lambung, esophagus itu kerongkongan, kemudian R-nya reflux atau apa ya, tekanan balik, disease ya. Jadi GERD itu singkatan dari Gastroesophagus Reflux Disease. Teman-teman harus memahami tentang proses mengunyah makanan. Pada saat kalian semua mengunyah makanan, itu dari mulut dulu, kemudian ada di kerongkongan, kemudian akan masuk ke dalam lambung kalian. Nah, proses masuknya makanan ke lambung sampai menuju lambung ada sebuah klep atau sphincter ya, yang menghubungkan antara kerongkongan kalian dan juga lambung kalian. Nah, pada saat sphincter atau si klep ini tidak berfungsi dengan semestinya, ada terjadi yang namanya reflux atau aliran balik dari lambung, isi lambung atau cairan lambung ke kerongkongan tersebut. Itulah sebabnya kita menamakan ini reflux atau aliran balik. Jadi GERD ini adalah penyakit atau gejala yang ditimbulkan di antara kerongkongan Anda dan juga lambung kalian. Paham ya? Dan di situ ada klep atau sphincter yang menghubungkan antara kerongkongan Anda dan lambung Anda, dan pada saat cairan lambung naik ke arah dinding kerongkongan, disitulah mulai terjadi banyak gejala-gejala dari si GERD itu. Nah,
Poin yang kedua, apa sih yang dirasakan oleh orang-orang yang bermasalah dengan GERD ini? Banyak kali, ini sambil belajar sama-sama nih ya, banyak kali perasaan yang dirasakan yaitu heartburn atau panas di dada. Rasakan gejalanya yaitu regurgitasi. Regurgitasi itu seperti seolah-olah ada cairan balik dari lambung ke kerongkongan sehingga ada rasa sensasi asam ya. Yang ketiga, ada juga gejala yang namanya disfagia atau nyeri menelan. Tapi yang paling common, yang paling sering dialami yaitu gejala seperti ada erosi atau ada ya erosi kerongkongan sehingga ada nyeri menelan dan juga ada rasa perasaan kok ada sesuatu yang balik dari bawah ke atas. Nah, ini adalah gejala-gejala yang sering ditimbulkan oleh GERD. Nah, mengapa terjadi erosi atau rasa yang tidak nyaman di kerongkongan Anda? Karena teman-teman harus ingat, cairan lambung itu sifat environmentnya asidik atau cairan lambung itu asam sekali. Sehingga pada saat ada aliran balik atau reflux ini dari lambung ke kerongkongan, akan ada rasa sensasi asam yang ada cairan balik itu dari lambung ke kerongkongan Anda. Oke, coba saya lihat. Nah, hal yang kedua, apa sih yang menyebabkan orang-orang sering mengalami gejala GERD ini? Kita tahu bahwa masalah isu penyakit pencernaan di Indonesia, terutama saat ini semakin meningkat. 57% lebih orang-orang yang ada di dalam masalah pencernaan, sakit pencernaan ada di dalam diagnosis GERD ini. Nah, tentunya untuk mendapatkan diagnosa itu harus diawali dengan memiliki gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, tetapi juga ada juga gejala-gejala yang klinis, dan sampai akhirnya didiagnosa. Cukup sebenarnya dari gejala klinis kita bisa menegakkan diagnosa, tapi juga penegakan diagnosa yang lain bisa dilakukan tergantung nanti Anda bisa pergi kepada dokter yang memang memiliki ahlinya, dokter pencernaan. Mereka bisa melakukan yang namanya endoskopi untuk menegakkan diagnosa ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, yang sering menyebabkan kondisi GERD ini terjadi salah satunya orang-orang yang sering makan terlalu larut malam. Bisa dicatat ya. Kemudian orang yang obesitas. Kemudian orang yang sering makan makanan yang spicy atau merangsang. Spicy, merangsang, soda, kafein, kopi, teh, coklat ya. Itu dan juga tinggi lemak. Ini adalah kondisi-kondisi yang sering sekali merangsang terjadinya kondisi GERD ini guys. Oke. Nah, berarti teman-teman harus melihat dong. Kalau saya ada di dalam kategori-kategori tadi dan itu cukup merangsang kondisi saya untuk mencetus terjadinya gejala GERD itu, apa yang harus saya lakukan? Ya gampang dong. Lihat tadi faktor-faktornya dan apa yang bisa dikerjakan untuk penata laksanaan dalam natural. Nah, sekali lagi, background saya seorang dokter, tapi saya sangat tergila-gila dan passionate. Saya adalah seorang praktisi nutrisi karena bukan teorinya, saya menjalani, saya mengalami. Saya punya masalah lambung ini, keluarga saya semua tahu. Sudah lebih dari 20 tahun dan per hari ini puji Tuhan alhamdulillah bebas dari semuanya tanpa obat-obatan lagi. Yang kedua, saya juga dulu obesitas, saya mengalami kegendutan dan saya tahu salah satu yang harus diatasi yaitu menurunkan berat badan untuk masalah-masalah ini. Nah, you guys harus ingat, pencernaan kita itu penting. Imun sistem atau kekebalan tubuh ini related dengan zaman saat ini. 70% imun sistem kita ada di pencernaan kita. Kalau Anda semua tidak bisa mengatasi isu pencernaan ini dengan baik, Anda akan jatuh ke dalam kondisi malnutrisi, dan kalau sudah malnutrisi, domino reaction-nya apa? Akan memberikan imunitas Anda jadi tidak baik. Itulah sebabnya harus selalu memprioritaskan kesehatan pencernaan Anda, dan kalau Anda yang sudah bisa merasakan ada gejala GERD ini, mari kita lakukan pangkas gejala-gejala itu dari awal. Oke, apa yang harus kita lakukan? Dari segi natural approach. Yang non-naturalnya of course kita tahu lewat obat-obatan. Anda bisa pergi kepada dokter yang bersangkutan. Biasanya dokter akan memberikan certain medicine untuk bisa mengontrol asamnya dan juga mukoprotektornya
banyak hal dari segi obat-obatan. Saya tidak akan touch di situ karena sekali lagi saya lebih senang untuk memberikan solusi natural dan wellness side-nya. Oke? So yang pertama, kalau tadi saya bilang apa yang harus dikerjakan teman-teman, coba saya lihat dulu ya apa yang saya terlupakan dan terlewatkan dari kuliah kita hari ini. Nah, kalau tadi saya bilang gejala-gejala hal-hal yang tadi bisa menunjang seseorang kena GERD, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, dalam diet kalian harus mengurangi makanan-makanan yang tinggi lemak, oke, atau less fat, atau less fried, atau kurangin gorengannya. Dan yang lain, kurangin konsumsi karbohidrat yang ada dalam piring kalian. Tetapi kalau saya sedang suka sekali mengajarkan banyak orang dengan plant-based diet. Plant-based diet adalah diet yang banyak sekali mengajarkan orang dari mengkonsumsi banyak tumbuh-tumbuhan. Di Indonesia sebenarnya plant-based diet itu mudah didapatkan. Oke, kita langsung ngomong ya, plant-based dietnya apa? Banyak kok di Indonesia. Pecel, bisa nggak pakai pedes dong? Gado-gado, karedok, ya, selada. Banyak banget kalau bicara orang Indonesia bisa makan makanan plant-based diet. Diteliti orang-orang yang banyak makan plant-based diet atau diet yang difokuskan kepada hanya sayur-sayuran dan juga plant, ya, tumbuh-tumbuhan, itu banyak sekali membantu benefit dari si GERD tadi. Proteinnya dari mana ya kalau plant-based diet? Kalau dibilang harus makan yang less fat, berarti apa? Banyak sekali. Kalau saya ngajarinnya tahu tempe ada, bisa in moderation. Kemudian juga dengan bean, ya, bean itu seperti misalnya kacang hijau, lentil, garbanzo, itu banyak bisa dikonsumsi. Kemudian yang lain lagi dari segi makanan, kurangin atau hindari dulu makanan-makanan yang base-nya kafein, soda carbonated, yang pedas, dan satu lagi tidak makan terlalu malam, teman-teman. Dan yang lain tipsnya, kalau teman-teman makan dikunyah, jangan langsung ditelan. Tips yang lain, kalau mau minumnya tidak ada di dalam durasi makan. Usahakan diminum sebelum 20 menit sebelum makan dan 20 menit setelah makan. Nah, tips yang lain lagi, kalau teman-teman mau makan buah, biasanya buah itu baik dikonsumsi 20 menit atau 30 menit sebelum makan atau 30 menit setelah makan. Akan lebih baik sebelum makan. Kenapa? Karena buah itu dia akan dari sifat food kombinasinya atau food combine-nya, dia nggak matching banyak dengan makanan-makanan makronutrisi, protein, karbohidrat, lemak. Kalau digabungkan dengan yang tadi saya bilang dengan buah-buahan. So sebaiknya untuk orang-orang yang mau memiliki pencernaan yang sehat, makan buah-buahan sebelum 30 menit sebelum makan. Oke, apalagi tadi tidur malam. Pada saat tidur, bantalnya elevasinya lebih tinggi, ya teman-teman ya, elevasi bantalnya lebih tinggi di kepala sehingga ada tidak flat seperti ini, tapi agak tahu ya elevasi kepalanya tinggi dengan bantal. Nah, mengunyah lebih baik apalagi ya saya bisa kasih tahu. Oke. Kurangin makanan-makanan processed food. Tahu ya apa bedanya processed food dan non processed food? Plant-based diet itu bukan processed food, tapi processed food itu yang sudah direbus, yang sudah digoreng, makanan kaleng, makanan instan, itu adalah processed food. Orang-orang yang memiliki masalah GERD harus mengurangi itu. Satu lagi nih, makanan yang berbasis tepung yang terutama ada raginya harus, I'm so sorry, dikurangi, teman-teman. Nanti kalau ini sudah semua mulai baik, teman-teman bisa mulai perlahan-lahan bisa memperkenalkan makanan-makanan yang lain yang mungkin sedikit merangsang, tapi ini juga harus tetap dijaga berkali-kali. Nah, bagaimana teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa dan teman-teman ini sedang mengalami masalah GERD? Bagus, semakin bagus Anda puasa dan Anda punya GERD, nggak apa-apa. Tetapi ingat pada saat nanti buka puasa, guys, Anda akan baik sekali minum air putih sedikit, kemudian Anda boleh buka puasa dengan mungkin kurma satu, boleh dengan yang manis, tapi yang manisnya yang benar-benar baik, yang ada seratnya. Kemudian 30 menit kemudian atau 40 menit kemudian bisa dengan makanan utama kalian. Ingat, makanan utama di buka puasa jangan langsung yang merangsang. Kalau bisa fokus di plant-based diet akan lebih bagus. Proteinnya dikombinasi antara fatnya, proteinnya, dan juga karbohidratnya. Kemudian Anda jangan habiskan waktu di jam makan selama bulan puasa, jangan makan terlalu malam, tetapi nanti di masa sahur Anda bisa makan lagi seperti yang saya sarankan ini.
Gampang banget ya kalau saya bilang. Apalagi tips-tipsnya untuk GERD? Buka pertanyaan dong, ada yang mau bertanya, nanti saya jawab lagi. Nah, itu dari segi makannya, apa yang harus kita lihat, kemudian bagaimana mengurangi gejalanya. Pertanyaan yang sering muncul, bisa nggak GERD disembuhkan? Ya bisa, buktinya saya bisa kok. Yang kedua, suplemen apa yang bisa dikonsumsi untuk orang-orang GERD? Beberapa tips untuk segi pengobatan atau penata laksanaan GERD secara natural. Anda bisa melihat yang namanya HOPE. HOPE itu HOPE. H itu high fiber dari plant based diet. O itu omega 3. Omega 3 itu penting untuk anti peradangan atau anti inflamasi. Sangat penting bagi semua yang bermasalah dengan GERD. Yang memberikan video ini kepada siapapun yang di-share, tanyakan kepada orang yang memberikan video ini, di mana saya bisa mendapatkan omega 3 yang terserap dengan baik, yang mengandung fosfolipid, dan mungkin ada krill oilnya, karena dengan krill oil omega, fosfolipidnya ada di dalamnya, sehingga membantu penyerapan omega 3 dengan lebih baik, sehingga sifat anti-inflamasi atau anti peradangan bagi Anda bisa lebih benefit. Oke, itu satu. H, tadi high fiber. O, omega 3. Omega 3. P-nya apa? Probiotik. Probiotik adalah bakteri-bakteri friendly yang baik seperti Anda konsumsi Yakult, tetapi bakteri-bakteri baik ini dibutuhkan oleh pencernaan Anda untuk memberikan pencernaan benefit yang lebih baik dan untuk imun sistem. Yang E-nya adalah enzim. Enzim ini untuk membantu menyerap semua mikronutrisi yang ada yang Anda konsumsi lewat plant-based diet dan juga mungkin lewat beans atau lewat kacang hijau, kacang merah. Anda butuh mengkonsumsi enzim yang baik dan benar. Oke? Itu regimen dari saya untuk nutrisinya dan juga penata laksanaan dari GERD itu sendiri. Nah, yang lainnya sedikit tips sebelum kita menyelesaikan live saya, yaitu ada 4 tips untuk kehidupan yang lebih baik terutama dalam masalah GERD, yaitu apa? Eat well, harus makan yang benar. Oke? Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita letakkan di mulut kita. Hati-hati dengan masa isolasi ini. Oh, ada yang bilang, aku nih soalnya kalau lagi masa begini makannya jadi ngemil banyak-banyak. Nggak bisa. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian dan tahu what you eat is what you are. So that's why you have to manage. Kalian punya waktu yang benar. Yang berpuasa, puji Tuhan, alhamdulillah kalian sedang puasa. Atur waktu puasa yang baik. Yang tidak sedang berpuasa, jangan bablas dengan makan segala yang akhirnya membuat men-trigger asam lambung Anda naik, kemudian akhirnya men-trigger kegemukan, dan notabene. So tips yang tadi dari rekapan semua live saya itu eat well, kemudian apa? Move more, bergerak lebih aktif, exercise banyak di YouTube, jangan sampai tidak berolahraga, kemudian less stress, karena stres itu juga merangsang masalah di pencernaan. Stres itu merangsang asam lambung Anda berproduksi lebih banyak. Dan yang lain apa? Social support. Apa maksudnya social support? Oke, kalau misalnya Anda punya komunitas, ya, masuk dalam komunitas yang sehat, masuk dalam komunitas orang-orang yang membahas suplemen yang baik, masuk dalam komunitas orang-orang yang memiliki pola hidup yang baik, Anda butuh didukung oleh orang-orang yang seperti ini. Ada di dalam social community, pilih di Instagram, pilih di Facebook seperti yang ini, sharekan ya kabar baik yang seperti ini tentang topik-topik kesehatan yang memang simple untuk diikuti dan simple untuk dieksekusi. Oke? Mungkin itu dari saya akan mencoba menjawab tips-tips yang lain yang berhubungan dengan wellness edukasi dan juga entrepreneur edukasi. Saya baca sedikit ya. Ada kesaksian dari salah satu Yam Suwarni Rahman. Oke, saya juga awalnya punya riwayat mah sampai dada rasanya nyeri, tapi setelah konsumsi Marin, oke, very good. Alhamdulillah tidak pernah kamu. Yes, itu terima kasih Mbak. Itu dari segi suplemennya. Kita harus selalu melihat lifestyle kita harus dibenarkan. Aktif lifestyle kita harus ditingkatkan dan memilih suplementasi yang moderation itu harus kita ambil untuk jangka panjang. That's why Anda harus bertemu dengan orang-orang yang tepat, berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi pengetahuan yang baik bagi Anda. Ingat, GERD ini 57% orang-orang Indonesia ada stuck dengan masalah GERD ini. Tapi ternyata mereka berpikir, apakah ada solusi natural yang mereka bisa kerjakan? Atau mereka harus tergantung dari obat-obatan untuk jangka panjang? I have to tell you the truth. Obat-obatan memang dibutuhkan,
tetapi tidak disarankan. Saya personally nggak menyarankan orang untuk happy dan enjoy with your medicine for the long run, for the long term. No, saya lebih penganut se-natural mungkin lebih baik. Dan per hari ini saya sudah tidak minum obat mah lagi. Saya tidak pernah mengkonsumsi obat mah sejak tahun 2000. Berarti sudah tahun berapa nih? Hampir 20 tahun. Saya bebas dari obat-obatan seperti itu, tetapi saya bertanggung jawab dengan pola makan saya, lifestyle saya, mengkondisikan diri saya supaya bisa memanage stres dengan baik. Terima kasih banyak guys. Saya selalu senang kembali dengan live edukasi saya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa diberkahi. Di masa isolasi ini kita belajar terus, tetap semangat, jangan stres, jangan stuck. Lakukan sesuatu yang memang bisa benefit buat Anda dan keluarga Anda, kesehatan Anda, bisnis Anda, kehidupan Anda. Thank you so much. Doa saya sukses selalu menyertai kita semua. Dan salam sehat. See you all at the top. Thank you. Bye.